kasih kawan-kawan media cetak, online, dan elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, ada KSPI, ORI, KSPSI, KPBI, dan KSDSI Garda Pangkalan. Ada 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, ada SPN, ada TSK, ada FSPLI, ada FSPK, ada juga serikat-serikat buruh lainnya, dan juga ada serikat petani Indonesia yang ada di Jawa Barat. Partai Buruh bersama serikat-serikat buruh dan elemen kelas pekerja lainnya mengadakan aksi bergelombang, dan ini memasuki gelombang ketiga. Hari pertama 5 Juni di Mahkamah Konstitusi Jakarta, hari kedua kemarin di Banten, ribuan buruh juga hadir. Hari ini hampir 1000 lebih buruh juga hadir di Jawa Barat. Tuntutan yang dilakukan tetap sama. Tuntutan utamanya adalah cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Turunannya adalah kami meminta revisi parliamentary threshold 4%, suara sah nasional, dimaknai juga parliamentary threshold 4% dari jumlah kursi di DPR RI. Karena Partai Buruh berkeyakinan akan tembus 30 kursi di DPR RI. Tapi kalau dihitung konversi suara, masih jauh dari 4% parliamentary threshold, sedikit lagi. Dan yang ketiga adalah presidensial threshold harus dicabut. Timur Timur penduduknya tidak lebih dari 60 juta orang. Calon Perdana Menterinya 17 orang. Perancis setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Calon Presiden Perancis lebih dari 10 orang. Indonesia 260 juta orang atau 205 juta orang yang mempunyai daftar calon sementara peserta pemilu. Calon presidennya cuma 3. Ini memalukan. Demokrasi telah dilakukan. Selain isu politik di Jawa Barat, Jawa Barat adalah kotanya Partai Buruh. Dari Jawa Barat, Partai Buruh akan merebut Indonesia. Karena Jawa Barat adalah kota industri terbesar di Indonesia dan juga di seluruh Asia Tenggara. Dari Jawa Barat, Partai Buruh akan melahirkan anggota DPR RI, gubernur, dan juga beberapa bupati wali kota. Jawa Barat adalah kotanya Partai Buruh. Partai-partai besar akan diambil suaranya, go back home, kembali ke rumah. Para buruh-buruh akan kembali ke rumah. Ya, isu yang diangkat selain isu politik tadi adalah yang paling utama tadi, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Isu lain yaitu tolak RUU Kesehatan. RUU Kesehatan mengancam dokter asing boleh praktek tanpa rekomendasi ibu. Kemudian juga turun biaya. Nanti kita BPJS bisa operasi jantung. Suruh bayar. Buruh disuruh bayar. Dalam bentuk apa? Turun biaya. Kita akan lawan. Kata ini adalah sumbangsinya kelas pekerja, kelas buruh, dan Partai Buruh akan tolak RUU Kesehatan. Dan juga kita meminta disahkan RUU PPRT dan hapuskan Permenaker nomor 5 tahun 2003 yang memotong upah buruh 25% di industri padat karya yang orientasi ekspor. Hanya pemerintah Indonesia, menteri-menteri terkait, Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja, yang paling aneh di dunia ini, naik gaji 4%, dipotong upah 25%. Sekarang gini aja deh, menteri aja potong upahnya, mau nggak? Menteri aja nggak mau dipotong upahnya. Masa buruh disuruh potong upahnya? Buruh mau kerja udah sampai malam. Coba Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, potong upah 50% seperti di Brazil. Rumah-rumah mewahnya jual. Mau nggak? Itu pengusaha-pengusaha yang bergabung di Apindo, Asosiasi Tekstil, Asosiasi Sepatu. Saya tantang kamu. Potong pendapatan kamu 50% untungnya. Mau nggak? Kalau kamu nggak mau, kenapa buruh disuruh? Nah, yang terakhir, Kostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Bila mana keadilan tidak kami dapatkan, kami akan minta Gubernur Jawa Barat sebagai kota buruh terbesar di Asia Tenggara
Ya, kami minta Gubernur Jawa Barat dan pimpinan DPRD mengeluarkan surat rekomendasi. Isinya hanya satu. Rekomendasi ditujukan pada Presiden Republik Indonesia dan pimpinan DPR RI cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nyabut Omnibus Law aja nggak bisa. Mau jadi cawapres, mau jadi capres, baru ngurusin buruh aja nggak becus. Gimana mau ngurusin rakyat seluruh Indonesia? Tapi kami percaya dan yakin Gubernur Jawa Barat dan gubernur-gubernur lainnya mau berusaha. Berani nggak keluarin surat rekomendasi, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, bikin surat ke Presiden, bikin surat ke pimpinan DPR. Kalau nggak, kampanyekan, jangan pilih anggota DPRD dan partai politik yang pro Omnibus Law. Bikin surat rekomendasi ke Presiden dan DPR RI, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja aja tidak berani. Aksi ini akan berlanjut tanggal 9 di Semarang, tanggal 14 di Surabaya, bergelombang 25 hari. Bila keadilan tidak bisa kami dapatkan kepada pemerintah dan lembaga Mahkamah Konstitusi, hanya satu-satunya partai politik, saya ulangi, satu-satunya partai politik, wahai buruh di Indonesia, petani, nelayan, dan kelas pekerja, satu-satunya partai politik yang resmi sudah menggugat judicial review, menolak, mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, hanya partai buruh. Partai lain tidak. Kamu jangan mau dibohongi. Saatnya menghukum calon-calon legislatif, calon presiden, calon wakil presiden, calon DPRD, dan calon bupati, wali kota, dan gubernur. Nasibmu sudah dihancurkan dengan Omnibus Law, outsourcing seumur hidup, naik upah 3 tahun nggak pernah naik, upah murah, karyawan perempuan yang cuti haid, cuti melahirkan, tidak ada kepastian upah, kontrak berulang-ulang. Hukum mereka, jangan pilih mereka. Karena itu, hanya satu-satunya partai politik, partai buruh, yang menggugat judicial review di Mahkamah Konstitusi, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bila mana ini tidak didengar, mogok nasional yang diorganisir oleh serikat-serikat buruh, bukan partai buruh kalau mogok nasional. Karena itu kewenangan serikat buruh sesuai Undang-Undang Nomor 21 2000 dan juga Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Bukan mogok kerja. Apindo nggak usah berbohong pada buruh. Mogok nasional, stop produksi, keluar pabrik, lumpuhkan Indonesia, karena Indonesia melalui pejabat-pejabat dan partai politik telah melumpuhkan ekonomi kaum buruh. Demikian.